Selamat siang, perkenalkan nama saya Dwira Kurnia Larasati dari Studi Independen Microsoft kelas DAI 02. Topik caption yang saya angkat adalah di bidang kesehatan yang berjudul Implementasi Metode Clustering pada Penentuan Hubungan Kepadatan Penduduk dan Total Kasus COVID-19 di Indonesia. Hal-hal yang melatar belakangi topik yang saya ambil ada dua, yaitu yang pertama, peningkatan kasus COVID. Ditunjukkan oleh data Worldometer, adanya peningkatan total kasus yang tinggi pada awal 2021 sekitar 751.000 kasus dan pada pertengahan November 2021 sekitar 4,25 juta kasus. Kemudian yang kedua ada perbedaan signifikan antar provinsi. Tiap provinsi pasti mempunyai populasi serta luas daerah yang berbeda-beda. Begitu pula dengan total kasus COVID-19 per provinsi yang memiliki perbedaan yang signifikan. Tujuan dari caption proyek ini adalah menyampaikan informasi mengenai COVID-19 dan ditampilkan pada ruang depan klinik Mari Sehat. Kemudian mencari hubungan antara kepadatan penduduk dan total kasus pada tiap provinsi, sehingga dapat mengetahui faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di setiap provinsi di Indonesia. Dalam membuat proyek ini, alur kerja yang saya lakukan adalah yang pertama business understanding, kemudian data understanding, dilanjutkan oleh data preparation, modeling data, evaluation, dan visualisasi. Langkah yang pertama adalah business understanding, yaitu menemukan tujuan bisnis, seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, dan menjabarkan pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana tren kasus baru, sembuh, dan meninggal di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Berapa persen provinsi tersebut per total kasus di Indonesia, dan bagaimana hubungan populasi density atau kepadatan penduduk dan total kasus baru dan pembagian wilayahnya atau klaster. Untuk menyelesaikan suatu masalah, ada dua pendekatan yang mungkin. Pertama, kita bisa diberi masalah untuk diselesaikan. Yang kedua, kita bisa diberi sebuah dataset untuk mencari jawaban atas masalah dari data yang ada. Pada kasus ini, saya mencari permasalahan yang dapat dijawab dengan dataset dari Open Dataset Mari Sehat yang berisi data COVID type series di Indonesia. Ini adalah data dari Mari Sehat, ada kolom date atau tanggal, lokasi, kasus baru, kasus kematian, kasus kesembuhan, kasus aktif, serta ada total kasus, total kematian, total sembuh, ada provinsi, ada pula luas daerah, populasi, dan populasi density, serta longitude dan latitude. Pada data ini terdiri dari 16.000 baris dan 41 kolom, serta terdiri dari rekor dari tanggal 8 Januari 2020 hingga 9 Juli 2021. Di data ini tidak ada duplikasi dan missing value sekitar 100.000. Langkah selanjutnya adalah data preparation. Data yang saya pakai adalah record data per bulan di tahun 2021, sehingga step pertama yang saya lakukan adalah ambil data record tahun 2021. Kemudian step kedua adalah menambahkan kolom akumulasi penambahan kasus baru per bulan. Kemudian langkah selanjutnya adalah ambil hanya kolom date untuk menunjukkan waktu, provinsi, akumulasi penambahan kasus baru, populasi density per akhir bulan. Kemudian pada step 4, saya split data training dan data testing. Pada step 3, terdapat rekor 7 bulan berarti dari Januari sampai Juli 2021 per 33 provinsi. Maka dari itu, untuk testing, saya gunakan record di bulan terakhir, yaitu di tanggal 9 Juli 2021, dan sisanya untuk training. Selanjutnya adalah modeling data. Di sini saya menggunakan metode clustering, yaitu unsupervised machine learning, yang saya lakukan di Microsoft Azure Machine Learning Studio. Sebelumnya, ini adalah tampilan dari Machine Learning Studio saya, dan di sini saya sudah membuat pipeline untuk training dan inference pipeline. Ini untuk training pipeline-nya, karena saya memakai clustering, ini data untuk training, kemudian saya pilih kolom di dataset tersebut, yaitu untuk akumulasi penambahan kasus, populasi density, dan provinsi. Kemudian saya clean missing data, karena pada provinsi itu terdapat missing value, yaitu di Indonesia, karena saya hanya memakai 33 provinsi
untuk masing-masing provinsi. Karena saya tidak memakai untuk Indonesia secara keseluruhan, maka di kolom provinsi ini saya lakukan remove entire row. Kemudian saya split data itu dengan bagian 0,7. Dan untuk karena saya clustering, saya memakai algoritma K-means clustering. Nah, di sini ada number of centroid. Di sini saya sebelumnya telah mencoba-coba. Saya memakai 3 centroid, 4 centroid, 5, hingga 6. Nah, di sini saya memilih mana model clustering yang paling bagus menurut saya dan yang bisa menghasilkan hasil yang optimal. Dan di sini saya memilih 4 karena ketika saya memilih 5 dan 6 ada satu cluster yang tidak ada datanya, sehingga saya memilih centroid 4. Lalu untuk train clustering model, itu yang pertama ada akumulasi penambahan kasus dan populasi density. Ini sudah saya run sebelumnya, dan bisa dilihat di assign data to cluster. Nah, di sini terlihat per provinsi Sulawesi Barat, Sumatera Utara, itu sudah di assignment ke berbagai cluster. Kemudian untuk mengetes data yang data test sebelumnya, sini saya menggunakan real-time inference pipeline yang sudah saya buat juga sebelumnya. Nah, di sini di enter data manual ini saya beri yang tadi data test yang sebelumnya sudah saya split. Di sini saya masukkan manual seperti ini, kemudian saya sudah run dan saya apply information, tidak usah diapa-apakan, kemudian assign data to cluster. Nah, di sini terlihat bahwa data testing yaitu berisi 33 provinsi ini sudah di-assign ke beberapa cluster. Seperti Aceh, cluster 3, Bali cluster 3, Banten cluster 3, dan seterusnya. Ini adalah tahap evaluation. Seperti ini. Untuk dapat ditampilkan di ruang depan klinik Mari Sehat, saya membuat visualisasi pada dashboard Power BI sebagai berikut. Sudah saya buat sebelumnya untuk dashboard yang berisi tiles untuk dashboard di ruang depan klinik Mari Sehat. Untuk dashboard ini kurang interaktif karena ketika saya klik, ini akan langsung menuju ke report yang telah saya buat. Sehingga agak lebih mudah menjelaskannya dan bisa difilter sesuai klik. Seperti itu, saya menggunakan satu page report yang telah saya combine sebelumnya dan saya pin ke dashboard. Nah, dapat dilihat di sini, dari Mei ke Juni ini mengalami penaikan. Kecuali daerah Riau, bisa dilihat di sini Riau dari Mei ke Juni ini turun. Kemudian ada Sumatera Barat. Sumatera Barat ini dari Mei ke Juni juga cukup turun. Dan ada di Kalimantan Selatan juga turun, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, hal ini mungkin dipengaruhi karena pada tanggal 13 Mei 2021, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri yang identik dengan mudik atau pulang kampung. Meskipun pemerintah telah melarang atau membatasi jalanan, rupanya hal tersebut tidak efektif di 28 provinsi. Sehingga langkah yang mungkin akan saya sarankan pada Hari Raya Lebaran tahun depan, jika memang kasus COVID masih ada, adalah pemerintah lebih menggalakkan lagi pembatasan jalan supaya masyarakat tidak melakukan mudik. Kemudian terlihat pula di 33 provinsi tidak ada angka kematian, ditunjukkan oleh garis merah ini, yang lebih tinggi daripada angka kesembuhan, ditunjukkan oleh garis warna hijau. Meskipun begitu, masyarakat tidak boleh menganggap kasus ini sebagai penyakit yang sepele. Kemudian sampai Juli 2021, kasus baru tertinggi terjadi pada Provinsi DKI Jakarta. Bisa dilihat di pie chart ini, bahwa DKI Jakarta menempati nomor 1 dengan kasus sekitar 26,48% dari total keseluruhan. Dan paling rendah terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan persentase 0,22%. Nah, terlihat pada tabel dan pie chart bahwa 5 provinsi dengan total kasus baru COVID-19 tertinggi, ini ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, termasuk provinsi yang juga memiliki populasi density atau kepadatan penduduk yang tinggi. Ini sudah saya sortir sebelumnya, menurut dari yang terbesar sampai terkecil di populasi density-nya. Ini DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Itu berarti semakin tinggi populasi density, semakin tinggi probabilitas penyebaran kasus COVID-19. Dari kalimat ini dapat dideduksi bahwa semakin tinggi populasi density, semakin pendek jarak interaksi antar individu, yang berarti penularan virus COVID-19 terjadi karena adanya interaksi yang dekat. Hasil dari prediksi clustering sebelumnya, saya visualisasikan pada field map. Terlihat bahwa di klaster 2 terletak pada satu provinsi, yaitu DKI Jakarta, yang memiliki total kasus COVID-19 paling tinggi di Indonesia dan populasi density yang juga tinggi. Untuk klaster 1 dan klaster 3 ini juga terletak pada beberapa provinsi yang rata-rata juga memiliki total kasus COVID-19 yang tinggi dan populasi density yang tinggi. Ini klaster 3 ada Jawa Barat, yaitu kedua tertinggi, dan klaster 1 ada DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini termasuk 5 teratas kasus COVID tertinggi juga. Dan bisa dilihat di sini bahwa klaster 2, klaster 3, dan klaster 1 ini termasuk di Pulau Jawa, yang berarti Pulau Jawa ini banyak total kasus yang tinggi. Nah, pada klaster 3 dan 1, ini rata-ratanya wilayahnya ini dekat dengan titik pusat tertinggi. Dalam kasus ini adalah DKI Jakarta, yaitu klaster nomor 2. Maka dari itu, saya bisa menyimpulkan bahwa rata-rata wilayah yang dekat dengan titik pusat tinggi, yaitu dalam kasus ini adalah Jakarta, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan juga Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jakarta, akan memiliki probabilitas penyebaran angka kasus COVID yang lebih tinggi. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah, yang pertama, semakin tinggi populasi density, semakin tinggi probabilitas penyebaran kasus COVID-19 dikarenakan pendeknya jarak antar individu. Yang kedua adalah rata-rata wilayah yang terletak dekat dengan titik pusat tinggi akan memiliki probabilitas penyebaran kasus COVID-19 yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah langkah yang mungkin disarankan untuk pemerintah adalah pada Hari Raya Idul Fitri, pemerintah lebih menggalakkan lagi pembatasan jalan untuk mudik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.